Di sebuah dapur restoran di Belanda, seorang remaja berdiri di depan tumpukan piring kotor. Tangannya lelah, tubuhnya letih, dan pikirannya penuh tanda tanya tentang masa depan. Hanya suara piring, bau sabun, dan mimpi yang ingin dicapai. Ini bukan hanya kisah tentang seorang bek. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang ditinggalkan ayahnya. Tentang remaja yang hidup dari mencuci piring. Tentang pemuda yang hidupnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dan tentang bagaimana semua itu membentuk salah satu pemain bertahan terbaik yang pernah ada di generasinya. Nama itu adalah Virgil van Dijk. Saat itu, di Belanda, tepatnya kota Breda 8 Juli 1991, lahir seorang anak dari ibu berdarah Suriname dan ayah Belanda, Virgil van Dijk. Namanya yang kelak menghiasi media atas prestasinya di dalam lapangan. Namun, kehidupan kecilnya tak seindah sepak bola yang ia mainkan hari ini. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika Virgil van Dijk masih sangat muda. Sejak itu, rumah yang ditinggali terasa hampa, retak, namun memaksanya tumbuh lebih kuat. Karir juniornya dimulai saat musim 2009-2010 bersama Willem II, klub Liga Belanda. Setelah itu, Virgil van Dijk memutuskan pindah ke FC Groningen. Sebelum menandatangani kontrak, saat Virgil berusia 15 atau 16 tahun, ia sembari bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran di Breda. Dilansir dari BBC, saat dia diwawancara, dirinya mengungkapkan bahwa ia berlatih sepak bola pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan bermain bola pada hari Sabtu serta bekerja pada hari Rabu dan Minggu malam, dari pukul 6 hingga tengah malam. Berbeda dengan pesepak bola di usianya yang hidup berkecukupan, demi untuk membantu hidup, Virgil van Dijk harus bekerja sebagai pencuci piring. Bayangkan, sepulang latihan, ia pulang dengan kaki letih, hanya untuk masuk ke dapur beruap panas dan berdiri selama berjam-jam. Teman-temannya bermain, Virgil bekerja. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena baginya satu-satunya jalan keluar hanyalah terus bergerak maju. Tak berhenti di situ, rintangan demi rintangan harus ia lalui. Saat itu tahun 2012, bek timnas Belanda itu pernah berhadapan langsung dengan maut. Saat masih membela Groningen, ia terserang penyakit yang begitu serius hingga nyawanya hampir melayang. Ia mengalami usus buntu yang cukup parah hingga harus berbaring di rumah sakit. Virgil harus menjalani salah satu periode paling menegangkan dalam hidupnya. Momen di mana masa depannya sebagai pesepak bola nyaris berakhir sebelum benar-benar dimulai. Setelah cukup lama meninggalkan dunia sepak bola dan akhirnya sembuh, Virgil van Dijk akhirnya menjalani musim yang begitu berharga dalam awal karirnya. Tak disangka, klub Liga Skotlandia terpikat memakai jasanya. Tahun 2013, Celtic berhasil memboyongnya dari FC Groningen dan memberinya panggung yang lebih besar. Di sana, Virgil tak butuh waktu lama untuk membuktikan dirinya. Ia tampil reguler dan berdiri kokoh di jantung pertahanan, membawa Celtic meraih 2 gelar Scottish Premiership. Penampilannya begitu dominan hingga namanya masuk dalam tim terbaik PFA Scotland selama 2 musim berturut-turut. Perlahan, ia mulai menunjukkan pada dunia bahwa ia bangkit dari rintangan yang menghalangi. 2 musim di Skotlandia ternyata belum cukup untuk memuaskan ambisi besarnya. Setelah membuktikan diri di Celtic pada tahun 2015, Virgil memutuskan mengambil langkah baru yang jauh lebih menantang. Ia menerima pinangan Southampton, klub Liga Inggris yang memberinya kesempatan untuk naik level.
dan menguji dirinya di panggung sepak bola paling kompetitif di dunia. Itulah titik awal perjalanan Van Dijk menuju puncak. Tak butuh waktu lama bagi Virgil van Dijk untuk mencapai puncak karirnya. Setelah 2 musim membela Southampton, klub papan atas Liverpool menaruh minat padanya. Hingga akhirnya Januari 2018 menjadi titik balik terbesar dalam karirnya. Liverpool datang dengan keyakinan penuh dan dengan harga yang membuat dunia terbelalak. The Reds menembus Van Dijk dari Southampton dengan mahar 70,92 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Nilai fantastis itu menempatkannya sebagai bek termahal di dunia. Namun bagi Liverpool, harga itu bukan sekedar angka. Mereka tahu pemain ini akan mengubah segalanya. Hingga saat ini tercatat, kapten timnas Belanda itu masih berseragam Liverpool. Kerja kerasnya berbuah manis dengan berbagai torehan prestasi, baik individu dan untuk tim yang ia persembahkan. Bersama Liverpool, Virgil van Dijk seakan menemukan rumah yang tepat. Pada musim 2018-2019, ia memimpin lini belakang dengan ketenangan yang jarang dimiliki pemain lain, membawa tim mencapai final Liga Champions dan mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa. Penampilannya begitu luar biasa, begitu dominan. Tak ayal Virgil van Dijk mendapat penghargaan tertinggi. Setelah menguasai Eropa, Van Dijk tak berhenti di situ. Ia terus menjadi tembok kokoh yang menopang kejayaan Liverpool. Bersama sang kapten dan rekan setimnya, Virgil van Dijk membawa klub meraih Piala Super UEFA 2019, kemudian Piala Dunia antar klub FIFA yang menjadikan Liverpool benar-benar kembali ke puncak dunia. Dan segalanya datang pada musim 2019-2020. Dengan kepemimpinan dan ketenangan, ia membantu Liverpool mengakhiri penantian panjang 30 tahun untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Sebuah pencapaian yang tak hanya mengukir namanya dalam sejarah klub, tapi juga menjadikannya simbol kebangkitan The Reds. Namun di balik ketenaran dan kegemilangan di dalam lapangan, ternyata Van Dijk menyimpan kisah yang mendalam. Ada cerita kelam di balik penggunaan nama di jersey-nya. Ia memilih menggunakan nama depan di jersey-nya saja akibat hubungannya yang renggang dengan sang ayah yang meninggalkan keluarganya saat dirinya masih kecil. Bibi Virgil van Dijk pernah mengungkapkan sebuah kisah pahit yang jarang diketahui publik. Di balik sosok bek termahal dunia itu, tersimpan luka lama yang ia bawa sejak kecil. Ayahnya berpisah dengan sang ibu dan ketiga anaknya, termasuk Van Dijk, dan ia sulit memaafkannya. Ada sakit yang mendalam dan ada masa lalu yang ditinggalkan oleh sosok yang seharusnya menjadi panutan pertamanya. Situasi itulah yang kemudian membentuk keputusan besar dalam hidup Virgil van Dijk. Ia menolak memakai nama ayahnya, Van Dijk, di bagian belakang jersey. Luka masa kecil itu terlalu dalam untuk dibawa ke lapangan. Sebagai gantinya, ia memilih satu hal yang benar-benar miliknya, yaitu nama Virgil. Pada akhirnya, perjalanan Virgil van Dijk bukan sekedar soal trofi. Ini tentang seorang anak yang tumbuh tanpa ayah, belajar menelan kecewa sebelum belajar mengoper bola. Virgil van Dijk adalah bukti bahwa luka masa lalu bisa menjadi kekuatan yang mengubah takdir.